tanaman di sekitar ibu. Di sekitar ibu terdapat pohon, bunga, burung, bangku, lampu, dan sepeda. Wow, indah sekali ya taman ini. Dari beberapa hal yang kita temukan, bisakah kalian mengelompokkannya? Hai, perkenalkan, nama saya Muna Sylvia. Di video awal tadi kita menemukan banyak hal ya. Di antaranya terdapat pohon, bunga, burung, bangku, lampu, dan sepeda. Nah, berbagai hal yang kita temui tersebut dapat dikelompokkan menjadi benda hidup dan benda tak hidup. Dari berbagai hal yang kita temukan tadi, apa saja yang termasuk dalam makhluk hidup? Jawabannya adalah pohon, bunga, dan burung. Pohon, bunga, dan burung merupakan dalam kelompok makhluk hidup atau dalam bahasa Latin disebut dengan biotik. Biotik berasal dari bahasa Latin bios yang berarti hidup. Lalu, kenapa ya pohon, bunga, dan burung disebut dengan makhluk hidup? Ada yang tahu? Alasannya karena pohon, bunga, dan burung memiliki semua ciri dari makhluk hidup. Ciri-ciri dari makhluk hidup antara lain bernafas, memerlukan nutrisi, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsang, mengeluarkan zat sisa metabolisme, dan yang terakhir mampu beradaptasi. Nah, berarti lampu, bangku, dan sepeda termasuk dalam kelompok benda tak hidup ya. Lalu apa ya alasannya? Benda tak hidup merupakan benda yang tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Istilah yang digunakan adalah abiotik. Abiotik berasal dari bahasa Latin a yaitu tidak dan bios berarti makhluk hidup. Contoh yang dapat kita temui dalam gambar tersebut adalah bangku, lampu, dan sepeda. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu bernafas. Bernafas merupakan sebuah kegiatan yang otomatis dilakukan oleh seluruh makhluk hidup termasuk manusia. Manusia biasanya bisa menahan napas tanpa kesulitan sekitar 30-60 detik. Bernafas merupakan proses menghirup oksigen dari lingkungan dan menghembuskan karbon dioksida dari dalam tanah. Lalu, kenapa ya makhluk hidup seperti kita perlu bernafas? Ada yang tahu? Jawabannya adalah karena oksigen digunakan untuk membakar zat makanan sehingga dapat menghasilkan energi. Energi digunakan oleh makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang biak serta melakukan aktivitas. Ciri selanjutnya adalah memerlukan makanan dan minuman. Apa yang kalian rasakan jika tidak makan dan minum? Tentu lemas, lesu, dan letih kan? Kenapa bisa seperti itu ya? Kita membutuhkan makanan dan minuman, begitu juga dengan hewan peliharaan kita. Tanaman pun juga membutuhkan pupuk agar tidak mati. Hal ini membuktikan bahwa makhluk hidup membutuhkan nutrisi yang ada pada makanan dan minuman. Nutrisi dalam makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan begitupun air yang kita minum berfungsi untuk mempertahankan cairan tubuh untuk kelangsungan hidup. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah bergerak. Semua makhluk hidup pasti bergerak. Nah, sebenarnya bergerak itu apa sih? Bergerak merupakan gerak yang kita lakukan setiap hari. Misalnya, menulis dan berjalan. Gerak ini dibagi menjadi dua, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Aktif merupakan gerak yang mudah kita amati karena terjadi perpindahan tempat.
Sedangkan pasif merupakan gerak yang sulit untuk diamati karena tidak berpindah tempat. Gerak aktif ini merupakan gerak yang dilakukan ketika terjadi perpindahan tempat. Sedangkan gerak aktif merupakan gerak yang sulit diamati karena tidak terjadi perpindahan tempat. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup pasti mengalami tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan pertambahan jumlah dan ukuran sel yang tidak akan kembali ke bentuk semula. Sedangkan berkembang merupakan proses makhluk hidup menuju kedewasaan. Ciri selanjutnya adalah berkembang biak. Cara berkembang biak secara umum dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan secara seksual atau generatif dan perkembangan biak secara aseksual atau vegetatif. Seksual melibatkan gamet jantan dan betina yang melebur dan menghasilkan keturunan, misalnya yaitu pada manusia. Sedangkan aseksual ini tidak melibatkan peleburan gamet. Contohnya yaitu terjadi pada tanaman. Ciri selanjutnya adalah peka terhadap rangsang. Macam-macam rangsangan ini dibagi menjadi cahaya, panas, dingin, sentuhan, rasa, dan iritabilitas. Selanjutnya adalah mengeluarkan zat sisa metabolisme. Setelah berolahraga, tubuh kita pasti akan berkeringat. Begitu juga saat udara terasa panas, tubuh kita juga akan berkeringat. Ataupun sebaliknya, pada saat udara dingin, tubuh kita akan sering buang air kecil. Mengeluarkan zat sisa oleh makhluk hidup ini disebut dengan ekskresi. Di makhluk hidup yang terakhir adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Misalnya yaitu unta mempunyai punuk dan kaktus mempunyai duri untuk mengurangi penguapan. Nah, selesai sudah pembahasan kita tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tetap semangat, sampai jumpa.